warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Farinur Wahid, Prodi PAI kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi administrasi pendidikan. Untuk yang pertama, administrasi pendidikan adalah suatu alternatif. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Poin yang pertama, landasan pemikiran. Landasan pemikiran oleh keyakinan bahwa manusia lahir ke dunia atas karunia Allah. Mereka tidak berdaya, tetapi dilengkapi dengan berbagai kemampuan dasar yang penuh kemungkinan sebagai alat supaya dapat berbuat dan bekerja, cipta, rasa, karsa, dan kaya untuk kemudian mengabdikan diri kepada penciptanya. Terus yang kedua, konsep administrasi pendidikan. Harus diakui bahwa di kalangan ilmuwan administrasi atau manajemen dan kalangan banyak praktisi di Indonesia, istilah administrasi masih dalam polemik yang berkaitan dengan luasnya cakupan di antara kedua istilah pemakaian. Istilah sehari-hari administrasi sebagai clerical work dan kesan bergengsi dalam penggunaan istilah manajemen. Namun di Indonesia sendiri, istilah manajemen dan administrasi memiliki lebih luas dari manajemen dan administrasi, dan lebih sempit dari manajemen dan administrasi, sama atau sejajar dengan manajemen. Terus yang ketiga, pendekatan perspektif terpadu. Suatu pendekatan yang berlandaskan kepada norma dan keadaan yang berlaku, menelaah ke masa silam dan berorientasi ke masa depan secara cermat dan terpadu dalam berbagai dimensi pemerintah dan swasta, pengusaha, tenaga kerja pendidikan, ilmuwan, politikus, ulama, dan berbagai sektor pembangunan. Berorientasi ke masa depan secara cermat dan terpadu adalah sukar tetapi penting dikarenakan kehidupan di masa depan cenderung semakin kompleks dan cepat sekali berubah yang dapat menimbulkan masalah terus-menerus. Terus poin berikutnya, pola dasar pengadministrasian pendidikan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pola dasar pendidikan secara makro. Apabila kita dapat melukiskan kecenderungan kehidupan dengan cermat dan terpadu, menggariskan kualitas manusia secara tepat yang mampu hidup layak di masa depan, kemudian dapat menyediakan pendidikan yang relevan. Terus poin yang kedua, pola dasar pendidikan secara MESA. Pola dasar ini ditarik dari hasil percobaan pendidikan non-formal di bawah bimbingan Profesor Dr. Haji Santoso dan Profesor Hasan Purbo. Percobaan dilakukan bagi anak-anak dan pemuda putus sekolah di pedesaan dan kota pinggiran yang dikaitkan dengan pengadministrasian SD setempat. Yang ketiga, pola dasar pendidikan secara mikro. Pola dasar ini ditarik dari pelaksanaan perkuliahan atau praktikum pengajaran unit pada mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Bandung dan pengamatan pada proyek supervisi di backup di Cianjur dan beberapa simulasi serta permainan anak-anak di desa. Dari kesemua itu dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah suatu manajemen yang harus diterapkan pada pendidikan agar pendidikan tidak rancu dan bisa terorganisir secara struktur. Demikian pembahasan materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.